Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Syafi'i, mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor NIM 856480925. Pada pertemuan kali ini atau video praktikum kali ini, saya akan mempraktikkan praktikum pada modul 4, yakni pencernaan makanan. Untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen kami, yakni Ibu Adina Fianti, SPNBD. Untuk itu, saya akan menyebutkan tujuan kegiatan praktikum saya kali ini. Kegiatan praktikum saya kali ini yang pertama yaitu dapat menyebutkan atau mengurutkan sistem pencernaan makanan. Lalu yang kedua, tujuan praktikumnya yaitu dapat menentukan atau menyebutkan fungsi-fungsi dari organ pencernaan pada manusia tersebut. Demikianlah. Selanjutnya saya akan menyebutkan alat-alat apa saja, alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan praktikum kali ini. Jadi kita lihat di sini saya sudah menyiapkan ada torso dari organ-organ di dalam tubuh manusia, termasuk organ pencernaan. Nah, dan di sini saya juga telah menyiapkan buku catatan atau nanti mencatat hasil dari kegiatan praktikum pada pertemuan kali ini. Mari saja kita langsung ke video praktek. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan makanan ya. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai landasan teori yang saya akan praktekkan atau saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama itu mengenai sistem pencernaan makanan. Nah, sistem pencernaan makanan ini adalah serangkaian organ yang bekerja untuk mencerna makanan menjadi molekul yang sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Proses pencernaan makanan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ini pencernaan secara mekanik dan yang kedua pencernaan secara kimiawi. Contoh dari pencernaan secara mekanik adalah contohnya seperti kita mengunyah makanan di dalam mulut, dan sedangkan untuk yang secara kimiawi seperti prosesnya peleburan makanan pada lambung. Selanjutnya saya akan menyebutkan urutan dari sistem pencernaan makanan, terutama pada manusia. Nah, di sini sudah ada sebuah torso dan di sini depan ada organ-organ manusia ya. Nah, di sini juga terdapat organ-organ pencernaan pada manusia. Untuk begitu saya ingin menjelaskan bagaimana urutannya terlebih dahulu, urutan sistem pencernaannya. Yang pertama kita tahu kita memakan sebuah makanan itu dimulai dari mulut. Nah, di mulut, setelah dari mulut kita akan menelannya menuju ke kerongkongan. Nah, setelah kerongkongan itu kita akan menelan kembali makanan tersebut akan berjalan menuju ke arah lambung. Nah, setelah arah lambung menuju ke usus halus, dan setelah usus halus menuju ke usus besar, setelah usus besar lalu ke anus atau pembuangan sisa saluran pembuangan sisa makanan. Nah, untuk itu lebih jelas lagi saya akan menjelaskan juga tentang fungsi dari masing-masing bagian organ tubuh sistem pencernaan makanan pada manusia contohnya. Baiklah, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah mulut. Nah, dalam mulut ini adalah tempat masuknya makanan yang terjadi dalam proses pencernaan makanan secara mekanik. Nah, contohnya secara mekanik itu dengan mengunyah makanan menggunakan gigi. Selanjutnya, dalam mulut tersebut juga terdapat proses pencernaan secara kimiawi, yaitu tentang enzim vitamin dalam ludah. Nah, dalam ludah itu terjadi saat kita mengunyah makanan ada enzim namanya enzim vitamin. Nah, itu terjadi proses pencernaan secara kimiawi dalam mulut. Selanjutnya setelah mulut, makanan akan turun ke kerongkongan manusia. Nah, pada kerongkongan ini yaitu saluran penghubung antara mulut dan lambung tadi. Antara mulut dan lambung adalah kerongkongan. Nah, dalam kerongkongan ini terjadi gerak yang namanya perislatik atau remas-remas. Nah, saat kita menelan pasti akan terjadi proses gerak remas-remas ya dalam kerongkongan tersebut untuk mendorong makanan agar tertelan menuju ke dalam lambung. Nah, selanjutnya bagian ketiga yaitu lambung. Nah, pada lambung ini terjadi proses pencernaan makanan secara kimiawi oleh enzim yang namanya enzim peksin, enzim
renin dan enzim HCI untuk membunuh kuman enzim tersebut dan melebur makanannya agar bisa tercerna oleh tubuh kita. Selanjutnya yang keempat ada usus halus. Nah, dalam usus halus ini adalah tempat penyerapan nutrisi yang akan diserap oleh tubuh. Nah, dalam dalam usus halus ini terjadi penyerapan energi atau nutrisi yang dari makanan yang kita makan tersebut agar sari-sari nutrisi tersebut bisa diserap oleh tubuh kita. Nah, itu akan terjadi dalam usus halus. Selanjutnya dalam usus besar. Setelah usus halus yakni usus besar. Nah, dalam usus besar ini terjadi tempat penyerapan air dan pembusukan sisa makanan yang terbuang yang tidak diserap oleh tubuh. Nah, itu terjadi di usus besar yang bagian samping dari usus halus ini. Selanjutnya bagian yang terakhir yakni anus. Nah, anus ini adalah saluran pembuangan sisa-sisa makanan yang sudah kita cerna dari mulut, lalu menuju kerongkongan, lalu turun ke lambung, lalu dari lambung ke usus halus, usus besar. Nah, lalu sisa makanan tersebut yang tidak diserap oleh tubuh kita dibuang melalui saluran pembuangan pencernaan makanan yaitu anus. Baiklah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai sistem pencernaan makanan terutama pada manusia. Dapat saya berikan kesimpulan bahwasanya dalam kita mencerna makanan ada beberapa organ yang sangat-sangat penting untuk menunjang kita dalam proses pencernaan makanan, mulai dari mulut sampai dari pembuangan sisa-sisa kotoran tadi. Jadi masing-masing organ tersebut memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kita makhluk yang sempurna, seharusnya kita dapat mensyukuri nikmat dari Allah tersebut. Baiklah,